A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah sedulurku semuanya, sedikit yang ingin saya sampaikan kepada sedulur semuanya, apalagi sedulur yang memperdalami ilmu hikmah dalam bidang spiritual. Saya ingin menyampaikan suatu pesan yang sangat penting, dan ini bisa mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi hati kita. Apa itu? Jangan marah, jangan mudah marah, janganlah kamu marah. Ya, marah dan menegur itu beda jauh gitu. Maksudnya apa? Karena dalam satu keterangan dalam satu hadis, ya, Riyadhus Shalihin yang pernah saya kaji, dan memang ini sering dibahas juga oleh para guru dalam dunia hikmah, ya, dalam mengendalikan amarah, emosi kita. Ya, datang suatu laki-laki ketika itu kepada Rasulullah SAW. Beliau datang meminta nasihat atau meminta istilahnya wejangan dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah hanya menyampaikan, janganlah kamu marah. Pria itu, laki-laki itu menyampaikan, ya Rasulullah, masanya ini saja, gitu istilahnya. Tidak adakah yang lain? Rasulullah menyampaikan lagi, janganlah marah. Dan laki-laki itu pun menyampaikan lagi, ya Rasulullah, adakah yang lain lagi? Rasulullah menyampaikan lagi, janganlah kamu marah. Karena dalam konteks marah ini, setelah saya bahas, ya, dan setelah saya kaji, memang sangat bisa merusak kesehatan kita juga, ya, emosi, darah tinggi, dan yang lain sebagainya. Pokoknya banyak juga penyakit secara lohir, apalagi penyakit secara batin, merusaknya hati, merusaknya pikiran. Dan banyak orang yang melakukan tindakan maksiat yang sangat luar biasa, tindakan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena marah. Ketika orang marah, banyak ucapan-ucapan yang kebun binatang semua, sampah semua isinya, menyampaikan dengan seenaknya. Karena apa? Karena marah. Ya, orang yang mudah marah, yaitu kata-katanya kotor. Ya, ini itu sampah semua isinya. Bahkan hewan pun bisa masuk ke mulutnya itu karena marah gitu. Penyakit hati juga. Ya, ada orang yang membunuh. Kenapa kamu membunuh ini? Kenapa kamu bisa melakukan membunuh istrimu? Saya marah karena ini. Nah, karena marah gitu. Ada suami yang menceraikan istrinya. Kenapa? Karena marah. Ya, ada orang istilahnya bertentangan dengan orang lain, istilahnya melakukan tindakan-tindakan yang sangat-sangat merugikan kepada dirinya, kepada orang lain. Karena apa? Karena marah. Ya, maka untuk itu kepada seluruh semuanya, apalagi yang menggeluti dalam bidang hikmah, karena hikmah sendiri harus memiliki kelembutan hati, memiliki kebijaksanaan dalam perilaku, dalam ucapan, dalam prasangka yang ada dalam hati kita. Tapi ketika kita mudah marah, di situ akan ada kesia-siaan, dan di situ akan banyak sekali penyesalan. Ketika kita marah, banyak sekali sesuatu yang sangat kita sesali. Ya, tindakan yang di luar keinginan kita, spontanitas, tindakan spontan yang kita lakukan dikarenakan disebabkannya marah. Ya, penyakit hati, penyakit pikiran, penyakit dohir sekalipun akan ada ketika kita mudah marah. Redamlah emosi, tunggangi hawa nafsu kita, berbijaksanalah dalam menyampaikan sesuatu, dalam berkata sesuatu, dalam melakukan tindakan amaliyah keseharian kita. Tafakuri dulu, ya, dengan bijaksana. Apalagi orang yang memperdalami ilmu hikmah, orang yang memperdalami dalam bidang ilmu hikmah, dalam bidang spiritual, harusnya terlihat lebih tenang hidupnya, lebih tenang, lebih kalem, pikirannya tenang, selalu menyadarkan segala perkara kepada Allah. Apalagi masalah-masalah seperti ini, ketika dia ingin marah, dia biasanya hanya diam, bertafakur, apa yang harus saya lakukan, tindakan apa yang terbaik yang harus saya lakukan. Pernah ya, suatu ketika istilahnya orang melakukan tindakan yang di luar kemampuan dia atau di luar apa logika yang dia pikirkan,
dia dikuasai oleh hawa nafsunya, dia melakukan tindakan yang sangat-sangat merusak. Ketika beres melakukan tindakan seperti itu, dia akan melamun. Kenapa saya melakukan tindakan seperti ini? Sungguh rugi saya melakukan tindakan seperti ini. Kenapa saya melakukan tindakan seperti ini? Pasti orang itu akan seperti itu. Orang yang marah pasti akan menyesal. Ya, harus memiliki ketenangan jiwa, ketenangan batin. Saya hanya menekankan kepada sedulur yang memperdalami ilmu hikmah dalam bidang spiritual, hati-hati dalam masalah ini. Jangan marah. Ya, karena Rasulullah pun sampai menyampaikan beberapa kali, janganlah kamu marah. Janganlah kamu marah. Janganlah kamu marah. Seperti itu, ya. Maka kalau ada orang yang menggeluti dunia spiritual mudah marah, apalagi menantang, ucap sembrono, ucap kasar kepada orang lain, menantang ini dan itu segala macam, kata-katanya kotor, ya, perilakunya kasar, ya, itu harus dipertanyakan. Bisa jadi istidraj, ya, sesuatu yang nampak terjadi padahal tidak diridhoi oleh Allah, yang akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Beda lagi dengan tegas, menegur, beda gitu konteksnya, sesuatu kelembutan yang datang dari hati, ingin meluruskan dalam menyampaikan kebaikan, meluruskan suatu masalah perkara yang memang sangat menyimpang. Boleh itu, ya, bukan marah itu, tapi tegas. Harus bisa dibedakan mana marah, mana tegas. Marah itu sesuatu yang kita lakukan dan kita melakukannya tanpa berpikir dulu. Kita melakukannya dan setelah melakukannya kita menyesal. Itulah marah. Ya, perlu diingat lagi, apa itu marah? Marah itu ketika kita melakukan suatu tindakan dan setelah beres melakukan kita menyesal. Maka untuk itu bertafakur akan diri kita. Janganlah kamu marah. Mungkin hanya itu, ya. Semoga bermanfaat. Segala yang saya sampaikan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kehilapan penyampaian apapun itu, kesalahan dalam penyampaian itu semuanya murni datang dari saya pribadi. Ya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Jangan marah.